suara terbanyak. Betul? Suara terbanyak itu apa? Bendahara. Jadi bendahara. Jadi bendahara itu adalah orang yang lebih dipercaya daripada jadi gembala. Pusing. Semua lihat saya waktu menjadi. Lihat saya menjadi. Kenapa? Hal materi adalah hal yang sangat sulit. Maka Tuhan membandingkan dirinya bukan yang hal yang lain. Tapi Tuhan katakan, jangan engkau mendua hati kepadaku dan juga kepada apa? Mamon. Mamon itu artinya harta. Maka untuk jaga ini itu tidak gampang. Namun untuk orang yang menjaga ini harus orang kepercayaan. Maka kalau Tuhan pilih dia, murid-murid juga voting dan mereka kebanyakan pilih dia. Ini orang yang dipercayai, betul? Ini orang yang dipercayai. Tapi saudaraku sadar atau tidak? Banyak orang melihat bahwa kelemahan adalah sesuatu momok di mana iblis bisa masuk. Sehingga kadang orang bilang begini, jaga kelemahanmu, betul? Kalau engkau nggak jaga kelemahanmu, iblis akan pakai itu untuk menjatuhkanmu, betul? Betul itu kalimat. Tapi ada juga kalimat yang tidak kalah penting. Jaga kelebihanmu supaya kelebihanmu tidak dipakai oleh iblis untuk menjatuhkanmu. Kadang kita hanya jaga kelemahan dan kita membiarkan kelebihan. Ini kelebihan. Yudas punya kelebihan sebagai orang yang dipercaya, sebagai seorang bendahara. Mungkin kalau dibilang dia sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi, dia punya kepercayaan, dia punya keberadaan yang luar biasa. Tetapi di dalam kelebihan inilah dia jatuh. Dia bukan jatuh di tengah-tengah kelemahan, tapi dia jatuh di dalam kelebihan. Dia jatuh di dalam kelebihan. Maka saudaraku, jangan engkau sombong ketika orang bilang, wih, kako ini ganteng sekali. Itu pujian, tapi itu kesempatan untuk menjatuhkan saudara. Ada tante Giran datang. Saya percaya Tante Giran bukan cari yang jelek-jelek. Kalau Tante Giran cari jelek berarti dia jelek juga. Maka kakoi hati-hati. Nah, kau kawaii juga. Hati-hati, itu kelebihan kawaii itu. Betul. Karena kawaii di mana-mana pasti banyak orang yang melihat. Betul. Betul enggak? Apa Pak? Aduh, saya salah lagi. Kawaii show ya, begitu ya. Setengah-setengah saya punya bahasa. Memang terlalu tinggi bahasa saya. Kawaii show. Cantik, luar biasa. Ada kawaii show-nya lagi. Jadi saya bingung saja. Maksud saya kawaii maksudnya. Kasihan dulu. Dan saya ajarin semua yang sudah pintar Yesus ini. Ya, kawaii. Kemana-mana orang cantik pasti dilihat. Bahkan yang pakai motor pun bisa lihat. Saking lihatnya nabrak. Pas nabrak kepalanya di belakang. Kemudian pas dia pakai jaketnya, resletingnya di depan. No, salah. Kembali kepalanya, resleting di depan. Dipikirnya terbalik kepalanya, bukan terbalik bajunya. Mati juga dia. Kelebihan itu adalah bom, bisa juga menjadi kelemahan. Betul? Engkau mengetahui orang Jepang ya, apa ya? Bukan emoji ya. Ini benar toh, Pak? Bukan emoji. Betul. Itu pujian. Tapi kalau engkau lihat kok kan emoji, langsung bilang ya. Habisin uangmu. Ulang gigit. Masa di dalam tahanan langsung bareng yang lain. Kenapa ya? Kelebihan bisa menjadi satu kebanggaan, tapi kelebihan bisa menjadi satu kelemahan. Amin. Yudas punya kelebihan, tapi di tengah-tengah kelebihan dia jatuh karena dia sebagai seorang bendahara yang dipercaya. Kegagalannya karena dia punya kelebihan, lewat kelebihannya dia menjual Tuhan Yesus. Sehingga saudara, saya berpikir ini yang membuat hidup manusia itu susah. Satu sisi dia punya kelemahan, dia menjaga kelemahan.
Tetapi kadang iblis tidak menyerang lewat kelemahan. Kadang juga iblis menyerang lewat kelebihan. Sehingga kita serba susah. Mau jaga yang mana? Betul? Tetapi bagi saya, kelemahan juga bukan hanya menjadi sebuah momok, tapi kelemahan juga menjadi satu kekuatan bagi kita. Kenapa? Saya teringat dengan Martin Buber. Dia katakan begini. Dalam hidup manusia ada istilah aku dan engkau. Aku dan engkau kecil itu menunjukkan aku dan engkau besar. Aku kecil dan engkau besar. Dalam pengertian ada kebergantungan. Kita melihat anak kecil. Biasanya dalam PA saya sudah menjelaskan. Biasanya anak kecil ketika ketakutan nonton TV, pasti yang dicari papa mamanya, bukan pasti yang dicari bukan tetangga, tapi pasti papa mamanya. Dan ketika dia datang di atas pangkuan papa dan mamanya, dia merasa aman. Ini isti aku dan engkau. Saya bergantung kepada engkau. Anak kecil bergantung kepada orang tua. Tapi sadar atau tidak, ada saatnya di mana dia melepaskan kebergantungan dari orang tua dan dia bergantung pada orang lain. Ketika dia mulai menjadi remaja, seumur 4 atau 5 tahun, seperti anak kami Ares. Dulu kemana-mana mau digandeng. Sekarang digandeng sudah tidak mau. Saat-saat tertentu tidak mau. Kalau sudah digandeng dia bilang apa? Kakak bukan akacang lagi, sudah onicang. Onicang betul Pak. Sudah kakak. Dia tidak mau lagi. Saya sudah dewasa. Ini masalah kesulitan. Nah, kadang-kadang umur seperti ini, siapa figurnya? Siapa yang kaunya? Sensei. Kadang-kadang dia bilang sensei, segala sesuatu sensei, segala sesuatu sensei. Kadang-kadang saya juga cemburu dan iri sama sensei. Tapi saya juga jaga, jangan sampai saya cemburu lagi, saya ini lagi, istri saya salah ngerti. Tapi dia tidak pernah salah ngerti. Salah ngerti. Dan ketika dia buat segala sesuatu yang salah, kemudian kita bilang sensei. Pasti dia agak takut. Kebergantungannya mulai berpindah, bukan lagi kepada orang tua. Dan ketika dia mulai masa remaja, dia tidak lagi bergantung kepada, kebanyakan tidak lagi bergantung pada orang tua, kecuali kalau uang. Itu pastilah. Kemudian dia tidak lagi bergantung kepada sensei, tapi seringkali dia mencari figur-figur yang terkenal. Contohnya seperti Michael Jackson. Atau mungkin sekarang ada sinetron-sinetron yang lagi laris. Perkawinan dini. Tahu perkawinan dini? Perkawinan di bawah usia. Muda ya. Belum sampai standar dia sudah menikah. Itu pemerannya Agnes menikah. Agnes saya tidak tahu. Karena saya tidak punya akses TV. Tanyalah bagian punya akses TV. Pasti tahu. Karena sinetron dari awal sampai akhir. Makanya pikirannya juga penuh dengan sinetron. Ya, perkawinan dini. Nah itu pernah diwawancarai. Saudara pernah pikir? Beberapa artis-artis diwawancarai. Kalau bicara sinetron mata begini. Artis-artis diwawancarai. Pemerannya ditanya. Bagaimana pendapat kamu mengenai film kamu? Bagaimana kamu berpikir tentang dampak film kamu pada orang anak-anak? Ternyata saudaraku di Indonesia kebanyakan pengaruh film ini besar. Perkawinan dini. Jangan hanya nonton filmnya, seleksi apa akibat dari film itu. Pendeta politik tahu. Dan potensi sekarang di Indonesia lebih banyak orang kawin muda. Di bawah umur 17 tahun, 17 tahun dan apalagi namanya kawin kontrak. Banyak dan biasa. Kalau saudara pergi ke puncak, di dekat-dekat situ, bukan berarti saya punya pengalaman itu.